Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik lagi di channel Robani Media Tama. Bareng lagi podcast Bang Ustadz Said. Ini ada yang beda nih Ustadz. Waduh. Apa bedanya nih? Sound dan backgroundnya. Iya, udah kayak mau bikin studio nasib. Iya, kita di indoor sekarang. Iya, indoor. Biar gak bosan teman-teman. Oke. Nah, nanti dijakin lagi Ustadz. Amin, insyaallah. Kali ini pembahasannya agak beda nih Ustadz. Iya. Agak serius tapi kita bawa asik aja. Bawa santai dong. Tentang apa namanya pembinaan. Pembinaan. Nah, Ustadz, memang tema-tema ini seru ya. Kalau saya apa namanya, karena ini tema yang selalu up to date, nggak ada matinya Ustadz. Betul. Tema-tema beginian karena selalu apa namanya dipakai setiap zaman. Bahkan nanti kita spill juga ya. Di zaman Rasul pun juga ada pembinaan, pembinaan diri. Iya, justru itu sumber inspirasinya dari. Nah, makanya jadi tema ini Rasul. Justru nggak ada matinya kalau kata orang nih, nggak ada matinya. Nah, Ustadz, yang paling ini pengen tanya ini. Jadi kita ini ikut pembinaan diri itu buat apa sih Ustadz sebenarnya Ustadz? Apa sih faedahnya buat kita Ustadz? Ya, jadi sebetulnya gini kan. Manusia itu kan dalam hidup tentu perlu ada yang memberikan bimbingan, arahan, termasuk ya pembinaan dirinya. Ya, pembinaan itu kan dari bahasa Arab juga itu bina, al-bina artinya proses pertumbuhan, pembangunan diri, mental, spiritual, rohania, jasadia, ya, fikriyahnya juga itu perlu semuanya. Proses pembinaan yang berkesinambungan, berkelanjutan sehingga kemudian bisa mencapai kepribadian yang positif, yang baik. Ya, tentu sebagai muslim dan muslimah menjadi orang yang memahami agamanya secara komprehensif, berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi utamanya buat pembinaan diri maupun pembinaannya bagi teman-teman itu saja. Iya. Nah, pertanyaan nih Ustaz, tadi kita ngomong up to date karena ini apapun zamannya ini selalu ada Ustaz. Iya. Nah, yang paling penting kan Rasul nih Ustaz. Nah, sebenarnya dulu di zaman Rasul ada gak sih pembinaan-pembinaan gini, Ustaz? Ya, kalau kita lihat bagaimana pertumbuhan perkembangan umat Islam yang ditata sejak awal oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu bukan sesuatu yang kemudian ujuk-ujuk terjadi begitu saja. Wujud dari sebuah tatanan masyarakat baru yang menggantikan ya nilai-nilai tradisi kejahiliahan yang merebak di Kota Mekah saat itu, ya, tentu semuanya melalui proses apa yang kita sebut tadi, pembinaan diri. Sehingga Rasul memberikan sentuhan pendidikan, pembinaan kepada orang per orang, person to person, dari sedikit menjadi banyak. Bahkan dalam sejarahnya kan sampai Rasul punya base camp. Base camp. Wow. Iya. Kalau sekarang istilahnya tongkrongan. Tempat ngumpul. Tempat ya, sekarang nongki anak bilang sekarang ya. Dulu ada juga beliau punya rumah khusus namanya Darul Arqam. Milik dari seorang sahabat muda yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Maka tempat itulah terkenal sebagai tempat pembinaan awal kader-kader dakwah pada masa beliau. Itu diberikan pembinaan yang intensif. Di situ Ustaz? Di situ. Dan jadi itu ketemuannya berapa kali Ustaz dulu zaman Rasul tuh? Ya, kalau soal frekuensi tidak dijelaskan. Kalau itu kan sebenarnya soal varian aja, ya. Tapi yang jelas karena tumbuh kembang kepribadian di masa Rasul itu betul-betul kelihatan tampak begitu jelas membedakan antara pribadian Islami dengan pribadian yang masih terkontaminasi oleh tradisi kejahilian waktu itu, nilai-nilai kejahilian waktu itu menunjukkan bahwa ada frekuensi tentunya pembinaan itu. Tapi memang tidak disebut apakah sepekan sekali, dua pekan sekali gitu. Yang jelas kalau kita pahami zaman Rasul, automatically setiap wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan selalu disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Karena Rasul punya sifat tabligh, ya, menyampaikan. Ya. Sepahit apapun mungkin atau seberat apapun mungkin apa yang Allah turunkan berupa wahyu yang harus dijalankan tetap disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Bang. Jadi saya tahu gak awal-awal Rasul itu maksudnya
siapa aja sih anggota ini pembina-pembina itu yang pertama-tama itu siapa Sat? Anes tahu sih Abu Bakar ya? Iya, jadi gini, kalau ceritanya dari melihat itu gimana? mata rantai pembinaan emang unik juga dia. Sebetulnya itu tetap ada. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dalam konteks pembinaan di zaman Rasul ini, tidak seluruhnya para sahabat ya mendapatkan pembinaan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eksklusif tuh. Ya, artinya ada proses regenerasi. Ya kalau sekarang ini kita istilahkan nih zaman sekarang dengan TFT misalnya ya. Training for trainer gitu. Iya, bahasa ini. Maksudnya begini, artinya ketika seorang sudah mendapat bekalan yang cukup untuk kemudian dia perlu sampaikan lagi kepada yang lain, maka semangat itu yang tampak terlihat. Tadi yang itu udah sebut. Ya, misalnya Rasul pertama kali mengajak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dari kalangan laki-laki dewasa, dia juga kebetulan saudagar, ya peniagawan gitu kan. Nah, Abu Bakar kemudian mengajak lagi kolega-kolega bisnisnya gitu melakukan pembinaan seperti apa yang beliau terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, terjadilah beberapa kalangan dari entrepreneur ya, kolega Abu Bakar sendiri yang kemudian bisa diajak ke dalam kegiatan dakwah ya pada saat itu. Sebut saja Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, dan banyak lagi orang-orang yang kemudian bisa diajak oleh Abu Bakar. Jadi dari situ memberikan sebuah gambaran bahwa ternyata ya, proses pembinaan itu begitu merebak dan semangat ya, dilakukan oleh tidak hanya Rasul tapi juga para sahabat. Begitu. Itu salah satu contoh. Artinya sahabat-sahabat yang lain itu sudah barang tentu dia aktif mengajak yang lain lagi kepada kebaikan sehingga akhirnya menjadi banyak. Ngaruh dalam perkembangan Islam pada zaman itu saja. Oh iya. Perkembangan dakwah di kota Mekah. Nah, gitu. Jadi coba ceritain secara ini. Jadi begini, kalau kita kaitkan dengan konteks pembinaan ini sebetulnya bagaimana menjadikan pembinaan ini menjadi sesuatu yang bisa melibatkan semua orang untuk ikut ambil bagian dalam proses ini. Kalau dia tidak bisa secara langsung melakukan pembinaan, paling tidak dia menjadi bagian yang memberikan kontribusi terhadap suksesnya pembinaan. Apakah nyiapin sarananya, apakah nyiapin tempatnya, kan nggak semua orang punya kemampuan mungkin ya. Dari aspek narasi, komunikasi kan gitu. Ya, atau dia cuma bisa ngajak orang, ikut yuk, ini baik loh, mantap loh, ya. Kita jadi akan lebih bagus pribadi kita kalau ikut misalnya. Itu juga termasuk bagian dari kontribusi terhadap pembinaan. Nah, jadi zaman Rasul itu semua aktif, semua bekerja melakukan pembinaan. Karena itu relatif ya, di Mekah itu awal-awal kegiatan pembinaan ini dilakukan sejalan dengan turunnya wahyu dan risalah. Maka orang-orang terbaik pun ya terseleksi dan terpilih ya ke dalam kafilah dakwah, kafilah kebaikan yang diajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, jangan lupa di komen, like dan subscribe. Terima kasih Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.